12 peserta tereliminasi kini memiliki kesempatan kedua untuk tampil kembali di panggung spektakuler. Tetap dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut ini. Dimeriahkan oleh Unity, Fadli, dan Ade Govinda. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Sabtu dan Minggu 20 dan 21 November jam 6 sore live di Trans TV. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Senang sekali kita masih di Islam itu indah jamaah. Tema kita masih sama kok. Di level berapakah rezeki kita? Sudah disebutkan sama guru-guru kita. Yang pertama level 1 adalah rezeki yang dijamin. Level 2 adalah rezeki yang dipaksakan. Level 3 adalah rezeki yang diusahakan. Level 4 adalah rezeki yang diminta. Level 5 adalah rezeki keikhlasan. Dan tadi sudah sampai 6 adalah rezeki karena syukur. Nah, aku mau kasih tahu lagi yang selanjutnya apa, tapi ada tayangan dulu nih. Driver ojol menangis mendapat rezeki tidak diduga. Ini dia tayangannya, silahkan. Aku boleh ini gak mas, minta tolong gitu kirim barang, tapi tanpa aplikasi gitu. Tapi gak apa-apa barang kayak gini mas. Wah apa sih? Ini 100 juta mas, ini mas. Ya udah, tak percaya masnya ya. Ini mau langsung pergi, makasih banyak mas ya. Tapi masnya nggak jadi bandara? Ini mas, ternyata aku salah. Itu apa namanya jadwal ke bandara itu baru besok mas. Oh iya mas, ada ini mas ya. Terima kasih mas. Apa ini? Cuma dikasih makan. Coba dicek aja mas. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ya itu udah mungkin titipan dari aku mas. Jadi berterima kasih sama Allah. Terima kasih. Masya Allah, menangis itu bisa menjadi bentuk penghargaan terhadap rezeki yang kita terima ya. Seperti yang tadi Ustadz Maulana juga menjelaskan ya. Rasa bersyukur kita gitu kan insya Allah ditambah lagi. Kalau gitu aku mau nanya sama Ustazah Siva. Ada rezeki lagi katanya Ustazah. Betul. Ini datangnya nggak bisa ditebak gitu. Jamaah penasaran nggak apa yang kira-kira datangnya nggak bisa ditebak. Dan datangnya ini bahkan sengaja Allah siapkan di saat dan waktu yang tepat. Iya. Apa itu Ustazah Siva? Mohon penjelasannya. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Fiti tadi menguras air mata kita ya. Bahwa rizki itu urusan Allah, hakullah. Manusia cuma diberi wewenang untuk ikhtiar. Berusaha, tapi kembali lagi berapa nominalnya, bagaimana cara mendatanginya rizkinya. Dan di mana kita mendapatkannya itu hakullah. Cuman Allah yang tahu dan Allah Ar-Razzaq maha pemberi rizki. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya, dalam bukunya Tilka Hiyar Razzaq mengatakan bahwa rizki itu ibarat teka-teki. Tidak ada yang bisa menebak teka-teki. Terkadang kita nyarinya di sini, dapatnya di tempat lain. Terkadang kita tidak pernah mencari tapi Allah datangkan. Ada sebagian orang yang untuk makan saja susah, dia harus mengatakan hari ini apa yang dimakan ya. Tapi kalau orang-orang kaya sebagian lagi mengatakan hari ini makan apa ya, di mana makannya ya, nah beda sekali. Ada sebagian orang yang harus banting tulang, pergi pagi pulang tengah malam tapi rizkinya segitu-segitu saja. Tidak cukup untuk keluarganya, tapi ada orang yang cuman duduk di bangku dan mejanya, datang kertas, dia cuma tanda tangan saja, puluhan juta dia dapat dalam satu hari. Bahkan miliaran rupiah bisa dia dapatkan dari apa? Dari hasil tanda tangannya saja. Artinya di sini rizki itu urusan Allah, teka-teki Allah. Makanya ada yang disebut dengan rizki yang tidak diduga. Kalau bahasa orang sininya uang kaget. Pas ngelihat duitnya kaget kita, astagfirullah, gimana kagetnya kira-kira? Astagfirullah. Gitu ya. Tiba-tiba ada duit ya, bahkan ada acara-acara yang mengatakan, Mas Soni, saya kasih duit Mas Soni 20 juta dalam 5 menit, belikan apa coba? Nah kan bingung, apa yang dibelikan ya? Jadi kalau tidak bisa dalam 5 menit. Ustadz Maulana tahu pasti ya. Langsung beli berlian. Langsung beli berlian. Ke toko emas larinya langsung ya, seperti itu. Jadi begitulah rizki kita tidak ada yang tahu. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 212. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab.
Allah akan beri rizki kepada siapapun tanpa hitung-hitungan. Tanpa ngelihat bagaimana bentuk tubuhnya, bentuk rupanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat bagaimana jabatannya, bentuk tubuhnya, rupa wajahnya, tapi yang Allah lihat ketakwaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia orang bertakwa, dia ingat sama Allah, di sela-sela ikhtiarnya dia tawakal sama Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah cukupkan kehidupannya. Makanya kalau keluar rumah, para suami jangan lupa minta doa istri. Para istri jangan lupa doain suami. Cium tangan ibu sama suami, suami cium tangan istri, minta doa, mudah-mudahan ketika saya keluar rumah rizki Allah datang dari arah manapun. Amin ya Allah. Seperti Amin. itu, jadi saling doa, saling tawakal. Ini ada salah satu kisah yang sangat menarik, kita lihat bagaimana kita belajar memahami rizki dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah putri Rasulullah. Ketika itu Fatimah tidak punya apapun di dapurnya, sudah habis di rumahnya persediaan. Ali keluar mencari rizki, pulang ke rumah dia tidak membawa apapun. Dia bilang kepada istrinya, wahai istriku Fatimah, tidak ada yang aku bawakan apapun untuk dapur kita, untuk makan kita. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku jangan gelisah, memang kau keluar datang ke pasar, tidak ada orang di pasar itu sebagai Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Karena satu-satunya yang memberi rizki adalah Allah. Istrinya tawakal, suaminya tawakal, sama-sama qanaah. Berangkat suaminya ke masjid, ketika pulang dari masjid uculuk, tiba-tiba ada seorang laki-laki tua bilang, sini wahai pemuda, engkau benar enggak anaknya Abu Thalib? Iya, saya Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, dulu ayahmu sebelum meninggal pernah membantu menyamak kulit binatangku. Tapi aku lupa ngasih bayaran upah. Ini 30 dinar untuk kamu pegang. Masya Allah. Jadi dia pulang ke rumah, dia bawa uang kepada istrinya Fatimah. Ini rizki yang tidak terduga. Dan datang di saat yang tepat. Datang di saat yang tepat, makanya tawakal, berserah diri, ikhtiar yang kuat insya Allah. Masya Allah, dan semoga kisah tadi bisa menginspirasi kita jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustazah Syifa. Dan semoga juga pelajaran hari ini bisa menjadi solusi terbaik dari teka-teki rezeki kita pada pagi hari ini. Dan ada lagi gak sih kira-kira kuncinya nih? Namanya teka-teki rezeki ya Ustadz, kan ada kuncinya nih. Katanya ada yang bilang kuncinya adalah dengan amalan-amalan khusus. Ada amalan-amalan khusus yang bisa mendatangkan rezeki. Apa itu Ustaz Maulana? Kita bahas. Mohon penjelasannya, silakan. Izin Ustaz Syifa. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan tinggal diam. Kalau tinggal diam, Anda mendapatkan rezeki yang sudah memang disiapkan. Tapi jangan cuma diam lagi, berusaha supaya engkau meraih rezeki yang kamu inginkan. Lalu gimana nih supaya aku menetap rezekiku? Maka buat pekerjaan yang tetap atau karunia yang Allah berikan. Bertebaran di muka bumi ini. Alhamdulillah semakin banyak badan usahamu semakin kuat itu meja. Karena mejanya memiliki 4 kaki. Kursinya 4 kaki. Jadi aman karena ada 4 usaha. Ada di sana, ada sana. Jadi aman. Di sini nggak laku bisa dibawa ke sana, diatur. Itulah memanajemenkan rezeki. Ternyata ada rezeki yang didatangkan dengan amalan. Apa itu? Karena ada rezeki yang sudah dijanjikan. Siapa yang salat sunat subuh maka lebih mulia daripada dunia seluruh isinya. Bagaimana tidak cukup itu? Kalau Anda kekurangan maka lakukanlah salat duha. Siapa yang salat duha maka rezekinya hari itu dicukupkan oleh Allah. Dicukupkan, mau dicukupkan rezekinya salat duha, amalan-amalan ini. Siapa yang mau ditambahkan berkali-kali lipat ibadahnya, keberkahannya, maka bersedekah. Sedekah. Siapa yang mau ditambahkan lagi rezekinya, dipanjangkan umurnya, bersilaturahmilah. Jadi ada amalan, karena ini Allah yang janjikan. Maka level ini adalah rezeki yang dijanjikan oleh Allah dengan melakukan amalan ibadah yang memang Allah sudah tentukan. Makanya catat sebelum berangkat doa. Ketika berada di tempat berdoa.
Apalagi ketika kita berusaha tenang. Ayo, doa itu menghadirkan ketenangan. Doa itu menghadirkan harapan. Doa itu menghadirkan sesuatu yang dalam artian keberkahan yang sudah dibahas oleh Ustaz Sasipa. Bahwa keberkahan itu menetap dan menyebar. Berarti bukan hanya kita yang merasakan, tapi orang-orang di sekitar kita. Maka lakukan amalan ibadah supaya rezeki kita ditambahkan sesuai yang dijanjikan oleh Allah. Karena rezeki itu bukan hanya seputar makanan, bukan hanya seputar keuangan, tapi bisa jadi rezeki berupa anak, rezeki berupa istri ataupun suami yang dalam artian membuat kita sakinah mawaddah warahmah. Itu rezeki. Bahkan ada orang kelihatan biasa-biasa saja, tapi luar biasa dia bahagia. Maka orang akan berkata, enaknya orang yang naik sepeda. Karena dia ada sepedanya, aku jalan kaki. Ya. Terus orang yang naik sepeda berkata, enaknya yang naik motor. Karena dia lebih cepat, karena punya motor. Tapi ketika naik motor itu melihat ada orang naik mobil, enaknya tidak kena hujan dan panas. Karena dia di dalam mobil. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang di dalam mobil itu melihat, siapa yang dilihat? Wow, yang dilihat adalah orang yang sudah berkeluarga. Enaknya kalau sudah berkeluarga. Tapi ternyata yang sudah berkeluarga, lihat lagi. Siapa? Anak muda. Bukan. Yang punya anak. Yang punya anak. Anaknya udah punya anak. Saya belum gitu ya. Belum. Terus apa yang terjadi? Ada lagi yang melihatnya. Ternyata yang punya anak. Lihat lagi yang beli cincin buat istrinya. Itu siapa yang beli cincin buat istrinya? Siapa? Mau tahu? Mau tahu. Yang naik mobil tadi. Ya Allah. Dan ternyata yang naik mobil, lihat yang jalan kaki. Yang jalan kaki itu, yang tadi mengeluhkan ada naik sepeda. Ternyata dia rambutnya panjang. Karena ternyata dia yang tadi botak orangnya. Jadi semuanya itu masing-masing ada rezekinya. Semua ada rezekinya. Yang jalan kaki rezekinya rambutnya. Gitu. Ya Allah. Dan semua itu dimulai dengan rasa bersyukur dulu itu ya. Dari apa yang kita dapatkan. Apa artinya bersyukur? Memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya sudah bersyukur, ayo sekarang sholat duha, habis itu bersedekah, terus bersilaturahmi. Insya Allah rezekinya semakin terbuka lebar lagi. Dan kita akan sampai di rezeki ke-9 jamaah yang ada di rumah ini dahsyat banget. Ya ke-9. Ke-9, Ustadz gak nyangka ya udah sampai 9 aja ya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan yang ke-8. Kira-kira yang ke-9 ini apa nih saking dahsyatnya? Level rezeki ini bisa dijemput bahkan dimiliki oleh orang-orang yang hatinya suci. Bahkan bisa dikatakan ini adalah rezeki yang sebabnya ini paling dahsyat karena sangat dicintai oleh Allah. Rezeki apa kira-kira yang ada di level ini? Bagaimana cara mendapatkannya? Ustadz Syam, mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik kembali guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syifa Mas Soni. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai sekarang sampai level 9 nih ya. Kita mempelajari sebenarnya magnet rezeki. Apa yang bisa mendatangkan rezeki itu. Ya, yang pertama tadi ternyata tanpa melakukan apa-apapun rezeki itu datang. Ada yang dengan cara dipaksakan, diusahakan, dengan cara bertakwa, dengan cara bersedekah. Dan ternyata ada cara ke-9 nih. Sehingga level rezeki ini naik lagi, subhanallah. Seseorang bertanya kepada ulama mengatakan bahwasanya apa yang harus saya lakukan seandainya saya mungkin bertawaf, seandainya mungkin saya berhaji, seandainya mungkin saya umrah, lalu di depan Ka'bah saya berdoa kepada Allah namun ternyata saya sangat singkat di sana berdoanya. Kan sering tuh di Indonesia kita mikirin doa kita pas depan Ka'bah lupa semua gitu ya. Sering banget kita, sebentar saya mau doa ini di depan Ka'bah. Pas nyampe depan Ka'bah udah lupa apa gini doanya gitu ya. Di Indonesia dia udah mikirin saya mau doa ini, saya doa ini. Orang nitip doa bahkan, titip ya doa ini ya ini. Sampai depan Ka'bah lupa semuanya. Maka ulama mengatakan kalau kita nggak tahu mau berdoa pada depan Ka'bah cukup ucapkan satu kalimat saja. Apa itu? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Loh kok istighfar bukan Rabbana atina? Bukan, istighfar. Kenapa istighfar? Karena ternyata dalam surah Nuh disebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Istighfarlah kepada Allah, Allah ampuni engkau. Setelah engkau diampuni maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Setelah engkau diberikan keberkahan yaitu berupa hujan, Allah lancarkan, perbanyak hartamu, Allah perbanyak keturunanmu. Bukankah ukuran kesuksesan itu banyak harta, banyak anak? Ya kan, orang gimana usahanya sekarang, tapi kalau habis menikah itu nggak ditanyain berapa duitnya, berapa anaknya sekarang, subhanallah. Maka ukuran kesuksesan itu bisa banyak anak, bisa banyak harta, subhanallah. Maka Allah berikan itu hanya dengan istighfar tadi, permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di lidah istighfarnya, tapi yang memohon ampun adalah seluruh anggota tubuhnya. Karena banyak senantiasa yang beristighfar lisannya, namun hatinya tidak ikut memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kok bisa istighfar ini bisa mendatangkan semuanya? Kok bisa menjadi level ke-9 ini? Ternyata dalam surah Ali Imran disebutkan bahwasanya ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah katakan dalam Al-Quran, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintaimu dan Allah akan ampuni dosamu. Jadi ciri orang yang dicintai oleh Allah, Allah ampuni dosanya. Dan cintanya Allah serta ampunannya itu adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Ketika kita sudah dicintai Allah, Allah ampuni dosa kita. Ketika kita sudah diampuni dosanya, maka Allah cintai kita. Kira-kira apa yang tidak Allah berikan kepada kita kalau Allah sudah mencintai kita? Semua yang kita inginkan Allah bisa berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan memohon ampun kepada Allah. Salat duha memperlancar rezeki enggak, Son? Insya Allah. Apa doanya salat duha? Allahumma ghfirni warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Ampuni dosaku, ampuni dosaku. Dalam salat duha itu misal ada orang berdoa rezeki dalam salat duhanya. Tapi itu cuma tambahan. Tapi doa utama dalam salat duha itu ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Ternyata dengan memohon ampunan dosa Allah kasih rezeki. Masya Allah. Dan itu ada kuncinya di istighfar tadi itu juga ya. Coba tanya saya. Kenapa, waktu ke tanah suci apa yang saya minta? Apa yang Ustadz minta waktu ke tanah suci? Ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang sholat di Masjidil Haram kasih juga kepada Ya Allah. Lebih simpel lagi. Itu cerdik ya. Cerdik banget ya Allah. Baik jamaah ada di rumah, kita sudah belajar pagi hari ini. Jamaah ini jangan kemana-mana, ini juga penting. Karena setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Cina Mi, sebentar aja kok tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Oh bagus itu, pas itu. Pas Cina ya? Mi. Iya, Sebentar sebentar aja. aja.